Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan bagi guru tertentu piloting kedua tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yuspina dengan nomor induk mahasiswa 24 10 63 13 00 590 dari LPTK Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2024, saya akan mengambil video pembelajaran di SMA Negeri 16 Makassar di kelas 10 dengan materi menulis laporan hasil observasi. Adapun video yang telah saya buat silakan disimak. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan bagi guru tertentu piloting kedua tahun 2024 guna untuk perbaikan saya di kemudian hari. Selamat siang. Selamat siang semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Betul? Sehat semua ya? Sehat. Oke, luar biasa. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Ibu. Atas nama siapa, Nak? Mikesia Salsabila, Ibu. Oke, kelas berapa di sini, Kak? 10, Ibu. Oke, 10. Oke, bisa disiapkan dulu temannya, Nak? Bisa, Ibu. Oke, silakan. Bersedia. Beri salam. Selamat siang juga anak-anakku yang hebat. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana, siap untuk belajar hari ini? Siap. 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 Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya ya kita awali dulu dengan doa ya, semoga apa yang kita mau kerjakan hari ini, apa yang kita mempelajari hari ini boleh terlaksana dengan baik ya. Amin. Betul. Oke. Ada yang bisa pimpin dalam doa di sini? Saya, Bu. Oke, silakan sayang. Ke depan ya. Berdiri depan kayak ibu. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nak. Silakan duduk kembali. Bagaimana, siapa ke sekretarisnya di sini kah? Saya, Ibu. Sekretaris, tahu semua temannya hari ini hadir semua kah? Iya, Ibu, ada semua. Hadir semua, betul? Oke, kalau begitu Ibu mengecek satu persatu ya. Nikesia, Hadir, Ibu. bagaimana kabarnya hari ini Nak? Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat? Sehat, Ibu. Betul? Betul. Oke, luar biasa. Nur Kashifa, Ada, Bu. bagaimana hari ini Nak, sehat? Sehat, Bu. Betul, kenapa loyo-loyo menjawab? Semangat. Semangat. Semangat ya. Tidak usah ini. Tidak usah grogi. Oke. Asra, mana Asra? Bagaimana lebar-lebar senyumnya hari ini, berarti pasti semangat ya. Oke. Siti Salsabila, halo Siti. Bagaimana kabarmu Nak? Iya, Bu, baik, Ibu. Baik. Tapi kenapa loyo-loyo menjawab? Semangat, Ibu. Semangat ya. Resa, halo Resa. Bagaimana? Baik, Bu. Baik juga. Iya. Berarti tidak ada yang tidak ini ya, yang tidak hadir hari ini, semuanya Semuanya hadir, Ibu. hadir semua. Oke. Berarti ya kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Siap, Ibu. Ada yang mengantuk siang ini kah? Ada, Bu, saya. Mengantuk? Iya, Ibu. Kenapa mengantuk? Karena sudah siang, Ibu. Sudah siang. Oke. Supaya tidak mengantuk, silakan berdiri dulu, Nak. Berdiri menghadap ke depan. Lihat Ibu di depan, Nak ya. Oke, sudah dilihat Ibu ke sini? Sudah, Ibu. Oke, supaya kalian tidak mengantuk, mari kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu tepuk fokus. Ketika kalian menyebutkan nanti fokus, berarti tunjuk Ibu ya. Bisa? Oke, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Aha, aha.
Oke, sekali lagi kalau dikatakan fokus, tunjuk temannya ya. Oke. Tepu fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Aha, aha. Fokus. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, alangkah baiknya saya dengan anak-anakku yang hebat semua, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Supaya ya kegiatan PBM kita hari ini boleh berjalan dengan baik ya. Bisa? Bisa. Ya, pasti bisa. Kelas berapa lagi di sini? 10 ibu. Oke, Ibu bukan yang mau tulis di depannya apa yang mau menjadi kesepakatan kelas kita hari ini. Ya, maunya langsung dari kalian. Oke, ada yang bisa menulis di depan apa yang mau. Oke, Nikesha dulu nah ya. Oke, silakan Nikesha. Dilarang bermain HP. Oke, terima kasih. Oke, mari perhatikan ke sini dulu anak-anak ya. Luar biasa, di sini saya lihat ada 5 kesepakatan kelas yang kalian tuliskan di depan, bukan Ibu yang tulis ya. Betul? Oke, mari kita lihat satu persatu ada apa. Kesepakatan kelas yang kalian buat. Pertama, dilarang bermain HP ketika PBN berlangsung. Bawa HP semua hari ini? Bawa semua. Karena kalian sudah menuliskan kesepakatan di sini, Ibu tidak melarang untuk menggunakan HP. Tapi pada saat Ibu tidak menyuruh kalian menggunakan HP, maka HP-nya itu harus disimpan di dalam tas atau di dalam laci. Oke, kalau begitu Ibu tidak mau melihat ada HP di atas meja, silakan disimpan dulu. Oke, sudah disimpan semua HP-nya? Luar biasa. Melangkah ke kesepakatan kelas yang kedua, tidak tidur pada saat PBN berlangsung. Adakah yang mengantuk hari ini? Tidak. Oke, jadi Ibu berharap pada saat kita ini ya, masih dalam proses PBM tidak boleh ada yang tidur. Harus tetap semangat, kan tugas kalian ke sekolah itu untuk belajar, bukan untuk tidur. Oke, semangat? Kita melangkah ke kesepakatan kelas yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Jangan cuma kelasnya yang diperhatikan bersih, sementara ya diri kalian tidak bersih. Oke, silakan perhatikan dulu apakah diri kalian sudah rapi? Sudah. Oke, berarti dirinya sudah rapi, sudah bersih. Silakan melihat ke bawah lantai, ada tidak sampah di bawah? Tidak ada. Mantap sekali, berarti ya luar biasa kelas ini ya. Jadi dari 5 kesepakatan kelas ini bisa dilakukan semua nak? Bisa. Oke, kalau begitu mari kita tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, minggu lalu Ibu sudah bagi kelompok ya? Sudah. Berapa kelompok itu hari? Ada 3. Ada 3. Oke. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, ya Ibu mau bertanya, ada tidak yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih diingat? Oke, siapa yang bisa sampaikan materi apa yang Ibu bahas minggu lalu? Silakan berdiri dan sebut nama. Ayo, stand up. Saya Ibu. Atas nama siapa? Atas nama Nikesha Salsabila Ibu. Oke. Pelajaran pada minggu lalu kita membahas teks laporan hasil observasi tentang pengertian dan struktur Ibu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Nikesha. Siapa lagi? Maulana? Masih ingat materi minggu lalu? Masih Ibu. Berdiri sayang, Ibu saja di sini berdiri terus. Iya. Oke? Saya Maulana Arif Makbul. Minggu lalu kita belajar
sesuai dengan apa yang Nikisha Salsabila bilang, minggu lalu kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kita sudah membahas tentang pengertian dan struktur dan kebahasaannya, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk temannya hari ini, luar biasa berarti. Nah, kalian masih ingat semua ya apa yang Ibu sudah ajarkan minggu lalu. Nah, pada pertemuan kita siang ini kita akan membahas tentang masih berhubungan dengan materi minggu lalu ya, di mana minggu lalu kita belajar tentang pengertian LHO. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menulis teks laporan hasil observasi. Bisa dilihat ya, menulis teks laporan hasil observasi. Nah, menulis ini termasuk dalam 4 keterampilan berbahasa. Ya, ada 4 keterampilan berbahasa ya. Yang pertama berbicara, menulis, mendengar, memahami, dan menyimak. Oke. Khusus pertemuan kita hari ini kita ya lebih membahas tentang menulis teks laporan hasil observasi. Oke, perhatikan di sini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pertemuan kita kali ini, ada 2 di sini. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan dulu satu? Oke, silakan berdiri, Nak. Berikut tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Oke, terima kasih. Tujuan yang kedua, siapa yang bisa baca? Oke, silakan, Nak. Oke, peserta didik mampu menentukan struktur laporan hasil observasi dalam sebuah teks yang sudah disajikan. Oke, terima kasih. Pengertian tentang LHO atau teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa bantu Ibu baca? Silakan. Pengertian laporan hasil observasi atau LHO. Teks laporan hasil observasi adalah laporan beserta penjelasan umum dan suatu objek hasil pengamatan observasi yang dilakukan oleh penulisnya. Laporan hasil observasi berisi hasil kegiatan pengamatan yang didasarkan pada fakta dan data laporannya yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis. Oke, terima kasih. Nah, betul ya bahwa pengertian tentang laporan hasil observasi adalah sebuah laporan yang kita lakukan setelah melakukan sebuah pengamatan terhadap sebuah objek. Ya, objek apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan observasi? Manusia, lingkungan, hewan, tumbuhan, benda mati juga bisa Ibu. benda mati seperti apa? Kayak Mobil, apalagi? kompor Ibu, gas. Oke, selain pengertian daripada teks laporan hasil observasi, nah ada pun fungsi daripada teks laporan hasil observasi. Nah, fungsinya di sini ada 3, melaporkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Bisa dipahami? Bisa. Seperti apa yang dikatakan di sini bahwa yang melaporkan kegiatan yang sudah diobservasi. Ayo, silakan. Memaparkan itu kayak memperlihatkan. Memperlihatkan dari hasil yang telah Yang diobservasi. observasi. Oke, kemudian fungsi yang kedua, memaparkan latar belakang penyusunan, ketetapan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Dan yang ketiga, sebagai sumber informasi yang valid. Seperti apa yang dikatakan? Sebagai sumber informasi yang valid. Informasi yang sesuai dengan apa adanya dan tidak Ya, berubah. sesuai dengan faktanya. Sesuai dengan Tidak ada hoax, tidak ada opini ya. Oke, intinya bahwa apa yang kita sampaikan di situ berdasarkan hasil observasi yang kita
Lihat, kita amati bersama. Betul? Oke, supaya kita bisa membedakan yang mana yang merupakan teks argumentasi, mana yang merupakan teks anekdot. Nah, harus memiliki ciri-ciri. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh teks laporan hasil observasi. Di sini ada berapa di depan, Nak? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, bersifat objektif dan universal. Bersifat objektif. Itu tidak bersifat yang tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat orang lain itu. Oke, kemudian informasi ditulis lengkap dan sempurna. Jadi kalau kita membuat sebuah teks laporan hasil observasi dari sebuah objek yang akan kita jadikan sebagai teks LHO, ya tidak boleh direkayasa, harus sesuai dengan kenyataan. Bisa? Oke. Ciri yang berikut disusun berdasarkan fakta atau sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Apa yang kalian amati di luar, apakah di luar sekolah atau di mana, ya itu yang harus kita cantumkan dalam teks LHO. Nah, yang terakhir, tidak menyertakan pendapat atau dugaan yang tidak relevan. Oke, tidak ada pendapat di dalam sebuah teks LHO. Harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan fakta yang kita temui di lapangan saat melakukan pengamatan terhadap sebuah objek. Nah, selain ciri, di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada berapa di sini? Ada 3. Pertama, pernyataan umum, Deskripsi bagian, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Nah, pada bagian pernyataan umum, apa kira-kira yang kita mau cantumkan di situ? Informasi umum mengenai hal yang akan diobservasi. Oke, informasi umum tentang hal yang akan kita observasi. Kemudian, kalau bagian deskripsinya, deskripsi bagiannya, apa yang kita mau tulis di situ? pengamatannya, Bu. Oke. Informasi. Nah, kemudian yang terakhir. Menjelaskan manfaat dari objek tersebut. Oke, intinya kesimpulan di situ nanti ya. Nah, kan tugasnya nanti akan berhubungan dengan ini. Kalian akan menulis sebuah teks laporan hasil observasi, maka nantinya kalau ibu suruh mengerjakan tugas harus dibuat sesuai dengan struktur LHO. Harus diurutkan dari pernyataan umum, deskripsi bagian, baru ya kesimpulan. Jangan diputar ya. Jangan sampai kesimpulan yang pertama baru pernyataan umum, berarti itu sudah tidak sesuai dengan struktur daripada LHO. Oke, jadi itu yang diperhatikan nanti di dalam tugasnya ya, strukturnya. Selain struktur, ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Gunakan kata benda. Bisa disebutkan yang termasuk dalam kata benda atau kata nomina? Ada yang bisa sebutkan? Benda, meja, kursi, pensil, buku, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata kerja. Kata kerja, coba sebutkan. Pergi, memasak, memotong. Intinya kita melakukan sesuatu di sini ya. Kata kerja. Kemudian menggunakan kata konjungsi. Konjungsi sama dengan kata penghubung. Dan dia termasuk, terdiri, dialah, betul sekali. Konjungsi adalah kata penghubung, kata yang menghubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, kata yang menghubungkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, dan sebagainya. Oke, bisa dipaham? Bisa. Yang terakhir, menggunakan istilah ilmiah. Kayak istilah biologi gitu Istilah biologi. Oke. Kayak PKSAE gitu. Betul. Lidah buaya, Seperti lidah buaya, ada bahasa ilmiahnya ya. Rantai. Terima kasih. Karena materinya untuk hari ini sudah selesai tentang menulis laporan hasil observasi. Saya sudah bagi sesuai dengan kelompoknya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Maka pada kesempatan ini, di sini Ibu sudah siapkan LKPD yang kalian mau kerjakan. Ada 3 kelompok ya. Nah, tugasnya di sini
Ada objek yang Ibu cantumkan di sini. Nah, silakan kalian amati. Setelah diamati secara bersama dalam kelompoknya, silakan buatkan teks laporan hasil observasinya dengan berpedoman pada struktur LHO dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks LHO. Oke, kelompok 1. Saya Ibu Kaktus Ibu. Kelompok 2. Kami Bu aloe vera. Kelompok 3. Semangat. Semangat Ibu. Silakan diamati dulu objeknya anak-anak. Kemudian kalian menuliskan teks laporan dari objek yang kalian amati. Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh angkat tangan ya. Bagaimana kelompok 1? Bisa dimengerti tugasnya? Bisa Ibu. Bisa? Bisa. Oke, apa yang kalian mau kerjakan? Kita mau kerja LHO tentang objeknya itu aloe vera Ibu. Oke, saya harap semua yang ada dalam kelompok ini harus aktif semua ya. Kerja semua, ungkapkan semua pendapatnya. Jangan ada yang diam ya. Nih, mengeluarkan semua pendapatnya di kelompok ini bagaimana? Sudah Ibu, kami sudah mendapatkan beberapa dari struktur, sudah mendapatkan pernyataan umum dan deskripsi bagian. Di sini bagaimana? Iya Bu. Pak Aman? Sedikit bagian nih. Iya Bu. Semangat teman. Iya. Siapa moderatornya dari kelompok 1? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul teks laporan observasi berjudul lidah buaya atau aloe vera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karawang. Baik, selamat siang semuanya. Baik, sebuah hal yang sangat luar biasa saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemateri pada siang hari yang cerah ini. Jadi langsung saja, jangan dilama. Saya akan langsung bacakan hasil dari teks laporan observasi kami. Di LHO kami ini kami menambahkan 4 struktur. Lebih tepatnya sebenarnya 3, tapi di awalnya kami tambahkan latar belakang supaya pemahaman kita mengenai lidah buaya itu sendiri jadi lebih baik. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Boleh. Naur, bagaimana kamu kembali ke deskripsi bagian? Kenapa kamu bisa membuat menjadikan itu sebagai deskripsi umum? Tidak deskripsi umum itu di pernyataan umum. Oke, jadi pernyataan umum itu diperlukan agar pembaca dari LHO yang telah kami buat itu menjadi lebih paham mengenai objek yang akan kami observasi. Kebetulan objek yang kami observasi adalah lidah buaya. Jadi kami menambahkan pernyataan umum yang berkaitan dengan lidah buaya. Jadi di sini kami juga menambahkan seperti yang ada di kaidah kebahasannya LHO yang harus menyertakan bahasa ilmiah. Nah di sini kami menyertakan bahasa ilmiahnya yaitu aloe vera. Terus begitu bisa aja iya. Jadi kalau dibaca ini secara sekilas kita sudah bisa langsung menyimpulkan kalau yang kedepannya itu yang akan dibahas adalah lidah buaya itu sendiri. Oke, terima kasih Maul. Oke, dari kelompok 1 ya.
ya sudah memaparkan hasil diskusinya. Objeknya itu tentang lidah buaya. Nah, kita sudah lihat semua tadi anak-anak bahwa ya mereka menulis teks laporan hasil observasi ini berdasarkan strukturnya dan luar biasa penampilannya hari ini. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, Ibu menyimpulkan bahwa dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apa yang kalian tampilkan hari ini, Ibu tidak bisa berkata-kata selain kalian hebat dan luar biasa sekali. Jadi perlu dipertahankan ya. Ada tidak di sini yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa? Silakan berdiri, sebut nama. Baik, saya Maulana Rahmakul akan mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dan pembelajaran kita yang minggu lalu yang kebetulan berhubungan. Jadi menurut saya LHO ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan sebuah fakta apa adanya kepada khayal umum berdasarkan hasil observasi dari apa yang terjadi secara langsung di lapangan itu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ya, betul sekali bahwa ya merupakan kesimpulan kalian pada hari pertemuan kita hari ini bahwa ya setelah kita mempelajari tentang teks LHO yang bisa kita dapat pelajari di situ, kita bisa mengetahui pengertiannya, kemudian fungsinya, ciri-ciri, struktur, kaidah, ya bahkan kalian bisa ya langsung menuliskan sebuah teks LHO. Jadi itu adalah merupakan kesimpulan yang kita dapat ya petik atau ambil pada pertemuan kita hari ini. Oke? Bisa ya? Oke. Nah, Ibu mau mengetahui di sini sampai di mana sih kalian memahami atau sampai di mana kalian ya menyukai pembelajaran Ibu hari ini? Ya, saya mau kalian menulis di kertas, apakah itu dalam bentuk emoji, apakah dalam bentuk kata-kata, semuanya kemudian kumpul sama Ibu. Bisa? Bisa, Ibu. Oke? Sudah, Ibu. Kita pakai kertas kecil-kecil. Pakai kertas kecil boleh. Mewakili beberapa temannya bagaimana ya pembelajaran Ibu hari ini. Ada saya dapatkan asik sekali. Semangat terus Ibu, kami sayang Ibu. Keren sekali. Terima kasih. Untuk pertemuan kita selanjutnya, supaya diingat ya minggu depan lagi ya. Ada mata pelajaran Ibu minggu depan. Ya, kita akan membahas tentang Teks anekdot. ya, kita akan membahas tentang teks anekdot, tentang pengertian teks anekdot. Ya, jadi pertemuan kita diingat nah ya. Kita akan belajar tentang pengertian teks anekdot, yang punya cerita tentang teks anekdot di rumah boleh dibawa supaya kita sama-sama pelajari nanti ya. Oke, bisa nah ya? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang ini, ada sebuah kata motivasi untuk hari ini bagi kalian. Silakan dibaca. Lebih baik sadar diri daripada mengemis untuk dimengerti. Belajar dari sebuah pengalaman karena janji pun tidak menjamin sebuah kepastian. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa sesuai dengan cara masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih karena kalian boleh mengikuti pembelajaran ini dengan tenang, sesuai dengan kesepakatan kelas yang kalian buat. Maka hari ini saya mengatakan bahwa apa yang kalian tampilkan hari ini luar biasa dan perlu dipertahankan. Akhir dari kata Ibu, tetap semangat, tetap giat dalam belajar, dan tetap semangat. Semoga di pertemuan berikutnya kita boleh kembali bertemu dalam tempat ini dalam keadaan yang sehat dan selalu saling mendoakan semoga kita panjang umur. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang.